Di segmen kelima kita akan bahas salah satu bagian dari foto udara, yaitu fotogrametri. Berkat fotogrametri, foto udara menjadi lebih bernilai dan dapat dimanfaatkan khususnya guna keperluan pengukuran. Bersama saya Ari, dosen remote sensing untuk eksplorasi. Ditinjau dari definisi, fotogrametri merupakan ilmu dan teknik untuk mendapatkan informasi yang didapat dari gambar fotografi. Secara umum ada dua kategori dalam fotogrametri, yaitu metrical fotogrametri yang bersifat lebih kuantitatif dan interpretasi foto yang bersifat kualitatif. Sedangkan pada prinsipnya, sistem fotogrametri dimulai dari akuisisi data, prosedur fotogrametrik, dan hasil yang merupakan produk dari fotogrametri. Kita akan melihat lebih dalam lagi khususnya dari sisi metrical fotogrametri. Berdasarkan tipe atau jenis, fotogrametri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu aerial fotogrametri, terestrial, dan close range. Pembagian ini lebih kepada posisi penempatan kamera. Misalnya, untuk aerial, data foto diambil dari udara, biasanya dilakukan dengan rute terbang tertentu pada suatu area dan diambil foto secara berurutan, menggunakan kamera yang sudah terintegrasi dengan GPS. Tipe kedua terestrial, di mana foto diambil di permukaan atau dekat permukaan. Posisi alat biasanya ditempatkan pada lokasi yang sudah diketahui koordinatnya secara pasti, serta sumbu kamera berada pada posisi horizontal atau sejenisnya. Yang terakhir close range, di mana penempatan kamera dekat dengan objek pengukuran. Teknologi ini banyak digunakan pada 3D scanner. Sekarang kita masuk pada konsep dasar fotogrametri. Bagi Anda yang sudah mempunyai hobi fotografi, mungkin konsep dasar fotogrametri akan mudah dipahami. Tetapi saya akan mencoba memulai dari focal length. Focal length atau panjang fokal lensa adalah jarak dalam satuan milimeter antara pusat optik lensa dan sensor kamera. Informasi focal length sangat penting dalam fotogrametri karena kita akan dapat menghitung skala atau mengekstraksi informasi jarak sebenarnya. Perhatikan gambar berikut. Dengan perbandingan sederhana, kita akan dapat menghitung skala peta. Misalnya, jika diketahui ada foto udara yang diambil dari ketinggian 700 meter di atas permukaan, dengan kamera yang memiliki focal length 70 mm, maka kita dapat menghitung skalanya dengan menghitung perbandingan antara focal length dan ketinggian terbang. Demikian pula jika soalnya dimodifikasi. Yang perlu dipahami adalah konsep ketinggian terbang, apakah dihitung dari permukaan tanah atau dari permukaan laut. Konsep dasar fotogrametri yang lain adalah penentuan tinggi objek. Turunan dari konsep ini nantinya memungkinkan untuk dilakukan pemetaan 3 dimensi dari foto, termasuk untuk pemetaan topografi, yang saat ini banyak diaplikasikan di lapangan. Meski sebenarnya ada banyak metode yang digunakan, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan gambaran untuk dua metode utama penentuan tinggi objek dari foto tunggal, yaitu metode relief atau radial displacement atau pergeseran relief, dan metode shadow. Perhitungan utamanya adalah dengan perbandingan sederhana dan trigonometri. Yang perlu menjadi catatan, sebenarnya saat ini fotogrametri menggunakan multi atau banyak foto, tidak hanya foto tunggal. Penentuan tinggi objek juga berkembang dengan metode yang lebih kompleks. Pemetaan 3 dimensi berguna dalam menghasilkan berbagai produk, yang salah satunya adalah peta topografi. Secara umum, data 3 dimensi dapat diakuisisi dari survei udara dengan menggunakan metode aktif dan pasif. Aktif misalnya menggunakan LIDAR dan pasif misalnya foto udara. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Namun dalam kesempatan ini kita akan lebih memfokuskan pada data berupa foto udara. Berikut adalah contoh praktis pelaksanaan survei foto udara. Diawali surveyor yang akan merancang jalur terbang sesuai dengan kondisi dan arah angin, lalu wahana drone atau UAV dirangkai di lapangan, diterbangkan mengikuti jalur terbang atau flight path dengan jarak tempuh yang dapat mencapai 10 km mungkin sekali terbang atau dapat mengcover area 200 hingga 300 hektar
Selesai misi terbang, wahana akan pulang secara otomatis dan mendarat dengan menggunakan net landing. Lalu kita akan mencoba mendownload foto dan selanjutnya dilakukan pemrosesan data untuk menghasilkan foto mosaik dan digital surface model. Interpretasi dengan mengekstrak informasi terrain dan objek tematik geoinformation. Ada beberapa tips pada survei udara untuk menghasilkan foto udara, antara lain seperti yang tertera pada slide berikut. Demikian akhir dari segmen kelima. Pada segmen selanjutnya kita akan mempelajari teknologi foto udara untuk eksplorasi. Terima kasih atas perhatiannya.